kan merompak demokrasi, itu akan jadi alasan juga untuk menunda pemilu kan. Jadi semua hal mesti kita bayangkan dalam satu garis bahwa ini upaya, betul-betul upaya untuk membatalkan sirkulasi elit. Karena soal satu tadi, Jokowi belum punya kader yang bisa dia percaya untuk menjamin lengsernya nanti tuh. Jadi dia akan hard landing, dia maunya soft landing sebetulnya. Tapi ya udah, itu konsekuensinya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para sobat, terima kasih sudah hadir di sini juga di channel ini. Hari ini ada dua tamu istimewa, Sobat Rocky Gerung dan Novel Baswedan. Coba. Nah, tema yang akan kita diskusikan ini tema yang menarik ini. Puncak-puncak kekuasaan sedang mendemonstrasikan bagaimana caranya mengelola demokrasi yang tidak demokratis. Nah, Nah, ini menjadi sesuatu tema yang terus-menerus muncul. Hari ini DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, itu sedang didesak oleh teman-teman civil society karena proses persidangan dugaan pelanggaran etik dari KPU. Kalau nggak salah satunya adalah ketua KPU-nya, yang ahli maksiat itu, yang mengatakan seperti itu. Tidak pernah diputuskan terus-menerus. Dan 1 minggu yang lalu kita juga dihebohkan dengan putusan pengadilan negeri soal memenangkan PT Prima, Partai Prima, yang itu kemudian bisa punya konsekuensi terhadap penundaan pemilu selanjutnya. Dan tiba-tiba kemarin itu Tito menyatakan Perpu nomor 2 sudah disetujui. Jadi artinya pelaksanaan pemilu akan dilangsungkan. Sementara orang masih tidak percaya dengan apa betul begini. Jadi ada gerakan-gerakan yang tetap bertebaran dan itu mengkhawatirkan. Ini kita akan kulik. Pertanyaan pertama kepada Mas Rocky. Ini sebenarnya apa yang sedang terjadi sesungguhnya? Kan demokrasi kita ditawan oleh semacam ketakutan atau kecemasan presiden bahwa dia tidak punya kader, bahwa dia tidak punya penerus kan. Kan itu yang terjadi itu. Karena itu dia terus endorse siapapun tuh. Kita bandingkan dengan zaman Pak SBY. SBY di ujung pemerintahannya dia nggak nyinggung siapa-siapa, ya silahkan aja. Karena dia tahu dia tidak akan dipersoalkan setelah itu. Walaupun ada kasus-kasus, masih ada rentetan kasus. Tapi SBY menganggap ya itu kan kasus yang bisa saya pertanggungjawabkan tuh. Tapi Pak Jokowi nggak begitu. Jadi saya membaca ada kecemasan beliau itu. Selama dia belum punya legacy, dia akan berupaya untuk tunda-tunda pemilu tuh. Dan itu yang terjadi. DKPP kejahatan 2019 masih ditunda untuk diselesaikan. Tiba-tiba ada keputusan pengadilan negeri itu. Jadi ini temanya penundaan, dan setiap penundaan di dalamnya ada perencanaan kejahatan. Kan gampang betul kita baca itu. Jadi publik merasa bahwa ada Pak Tito ngomong, Pak Mahfud juga ngomong akan pemilu. Iya, tapi di bawah itu yang dilakukan adalah upaya untuk menunda pemilu. Dan itu yang saya tangkap juga kalau saya ke daerah itu, teman-teman dosen bocorin tuh, oh ini datang sini buat nyogok kita, siapa yang mau jadi pejabat di daerah, ikut dulu dengan proyek penundaan. Jadi kita mesti curigai dengan cara yang sangat serius bahwa upaya untuk menunda pemilu bukan demi alasan-alasan kegentingan yang memaksa, tapi memaksakan kegentingan ini supaya ada peralatan Pak Jokowi untuk regain power dia. Padahal menurut Kompas endorsement power Pak Jokowi tinggal 12,17% bahkan. Jadi kita disandra sebetulnya oleh ambisi seseorang yang cemas terhadap masa depan dia karena masa lalunya bisa dipersoalkan nanti itu. Jadi ini sebenarnya kader yang keder. Ya, ini betul. Ini judulnya bagus nih. Kader yang keder. Keder karena tanpa kader. Dan itu menimbulkan kecemasan, terus kemudian dia coba sebarkan kecemasan itu yang membuat semua orang menjadi ketakutan mengenai ini. Dan ada yang kedua sebenarnya dari percakapan ini, ada politik dasa muka ya. Di atas bicaranya beda, di bawah gerakannya beda. Sementara itu bohir-bohir tetap juga kan bergentayangan untuk membiayai siapapun juga gitu. Dan yang paling menarik tadi disebutkan, di setiap kecemasan dari kader yang keder ini ada kejahatan di situ. Ya, itu perencanaan kejahatan. Kita mesti rumuskan itu, sebab nggak ada cara lain untuk menerangkan keadaan sekarang kan. Pak Tito diam-diam mungkin
seluruh Jawa udah selesai tuh pergantian apa namanya PLT ini kan, Penjabat gubernur. pejabat yang tidak ada legitimasi itu. Pada saat yang sama mungkin BLT udah siapin. Jadi apa tugas PLT? Ya bagi-bagi BLT itu supaya rakyat tahu bahwa kalau terjadi penundaan pemilu ya gak usah panik nih, masih ada basic needs-nya, masih ada tuh kebutuhan dasar. Jadi memang dipersiapkan. Jadi kejahatan yang memang dipersiapkan. Oke. Nah sekarang Mas Novel, kira-kira kejahatan politik atau kejahatan di proses tahun politik itu yang dekat-dekat pemilu apa, Mas Novel? Tentunya kalau dalam pandangan saya soal korupsi, Pak. Ya, karena apa? Ketika proses politik kemudian ingin mendapatkan uang banyak, yang paling mungkin ya korupsi. Dan korupsi itu yang paling mudah. Yang dikhawatirkan adalah kalau kemudian ada suatu pola-pola tertentu yang kemudian korupsi itu dilakukan di banyak tempat. Seperti inilah, saya pernah beberapa kali menyampaikan ya. Kalau ada pencurian, kita bisa usut. Nanti juga bisa diusut. Tapi kalau ada penjarahan, kita bingung kapan mau usutnya. Nah itulah yang kemudian, itu yang dikhawatirkan ya. Artinya kita tidak ingin itu terjadi. Tapi ketika ada pola-pola orang yang memanfaatkan situasi, memanfaatkan keadaan, dan kemudian ingin mendapatkan keuntungan besar atau pembiayaan politik dengan cara-cara jahat, ya praktek korupsi ini yang kemudian bahaya. Dan biasanya memang dari waktu ke waktu setiap tahapan pemilu selalu ada praktek-praktek korupsi yang meningkat. Ini harus diantisipasi. Ini kosakatanya menarik nih, Robi. Bukan pencurian tapi penjarahan, bukan perampokan tapi perompakan. Dan itu artinya skalanya gede, masif, dilakukan oleh orang yang knowledge gitu ya, dan dia tahu cara mengatasi itu. Apakah kasus-kasus yang ya, kita pernah bahas itu sama Bung Novel sama Mas Rocky juga soal 300 triliun, terus ada lagi satu seman kita bilang ada 1000 triliun, setelah itu di stop. Apakah itu juga bagian ya dari proses itu? Gimana, Rocky? Saya kira itu satu paket lah, dan bukan sekedar uang yang diselundupkan lewat money laundering atau apa istilahnya, tapi juga penempatan pejabat strategis. Bukan cuma menteri, bahkan sampai dirjen, direktur itu diatur oleh bajingan-bajingan ini kan, oleh oligarki sebetulnya, yang tahu bahwa dari awal mereka mengintip potensi mereka untuk dipersoalkan. Karena itu dari awal dia beternak mata-mata ini kan. Kita mungkin bisa diam-diam kalau kita bikin riset berapa banyak sih dirjen yang sebetulnya di ASN tapi dipelihara oleh oligarki kan. Dan penggantian-penggantian itu juga disponsori melalui ya macam-macam sistem lah. Kalau mesti di fit and proper di Senayan juga itu udah ada landasan amplop lebih dahulu kan. Jadi betul tadi, korupsi itu selalu terkait dengan ambisi politik. Dan ini yang membahayakan kita, bahwa pemilu itu akhirnya bukan lagi untuk mengganti sirkulasi elit, tapi untuk sirkulasi oligarki aja. Jadi oligarki ya itu aja. Karena dari mereka lah uang itu turun tuh. Ini membatalkan janji ASN, janji anggota DPR untuk berpihak pada rakyat. Jadi ini satu keadaan yang sering saya sebut the beginning of the end. Dan di dalam keadaan ujung ini seluruh kejahatan itu dengan mudah kita baca tuh polanya tuh. Ada yang menarik, ada 3 hal nih. Satu gini, ada kasus yang masih di judicial review, di mana akan dipersoalkan proporsional terbuka dengan proporsional tertutup. Ini kan bagian dari dengan proporsional tertutup, elit yang akan berkuasa, elitnya dekat dengan oligarki. Itu bagian pertama itu yang jadi menarik. Terus bagian yang kedua, DKPP yang tadi saya sebut itu seharusnya membuat keputusan terhadap orang-orang yang diduga punya pelanggaran etik yang cukup serius, dia tidak melakukan itu. Terus yang ketiga yang juga sangat menarik tuh, di abortnya isu dari 300 triliun menjadi 1000 triliun dan macam-macam kayak gitu. Nah kalau yang melihat yang pertama tadi soal putusan Mahkamah Konstitusi yang sedang diperiksa itu, sejauh mana itu sungguh-sungguh akan mengkhawatirkan kita? Indikasi pertama, Ketua Mahkamah Konstitusi diperpanjang atau terpilih kembali. Itu artinya
Jadi lengkap, yang kita curiga jadi lengkap tuh. Apakah ini sebuah kebetulan? Enggak. Ini satu upaya untuk mengamankan proposal tertutup itu, dan artinya di dalam sebenarnya bagi saya nggak ada soal tuh mau tertutup terbuka, tetapi partainya mesti terbuka kan. Yang terjadi kan partai ini sisi kepartaian kita tertutup. Jadi dari awal kita curiga atau mungkin kita tuduh aja bahwa ini upaya untuk menyeludupkan para koruptor untuk masuk kembali ke Senayan, dan itu juga cara efektif untuk ya membatalkan kasus-kasus yang sekarang lagi jadi causa celebre tuh. Tapi lebih dari itu kita mesti juga membayangkan dengan cara buruk bahwa kekuasaan itu nggak punya cara lagi yang terhormat untuk menipu rakyat. Ini kan tipuan gila-gilaan kan. Bayangkan misalnya partai yang mengusulkan itu kan PDIP itu. Itu skandal PDIP itu berlapis-lapis, dan apa efeknya kalau tertutup? Maksudnya berlapis-lapis gimana? Banyak betul kader PDIP yang udah kena sprindik kabur atau potensi sprindik. Jadi ini untuk mencegah sebetulnya. Kalau saya bayangkan ada kelompok yang ingin masuk ke parlemen, tetapi dia tahu kalau dia masuk dengan cara terbuka itu pasti nggak dipilih oleh konstituen. Jadi dia usulkan supaya tertutup aja, supaya transaksinya hanya dengan ketua partai atau ketua bapilunya tuh. Nah ini juga kalau misalnya itu, ini kan ditentang oleh 8 partai lain tuh. Kalau penentangan itu berubah menjadi tadi keonaran dan apa tadi istilahnya bukan perampokan itu, perompakan, ini kan merompak demokrasi. Itu akan jadi alasan juga untuk menunda pemilu kan. Jadi semua hal mesti kita bayangkan dalam satu garis bahwa ini upaya, betul-betul upaya untuk membatalkan sirkulasi elit. Karena soal satu tadi, Jokowi belum punya kader yang bisa dia percaya untuk menjamin lengsernya nanti tuh. Jadi dia akan hard landing, dia maunya soft landing sebetulnya. Tapi ya udah itu konsekuensinya tuh. Ada isu yang menarik tuh Mas Novel, salah satunya itu perompakan sumber daya alam. Sumber daya alam itu kan agunan masa depan Indonesia. Betul. Dan itu dirompak secara sistematis gitu. Ada yang dibeli HGU sampai 190 tahun. Hong Kong aja dikasih Cina 100 tahun, ini 190 tahun, ini lebih canggih daripada Hong Kong dan Cina itu. Dalam konteks itu Mas Novel. Karena sumber daya alam itu bahan bancaan dan perompakannya. Memang potensi itu besar sekali Mbak Bewi. Makanya dalam konteks itu kita yang paham, termasuk juga kita juga berharap para akademisi, banyak pihak yang kritis untuk mau betul-betul memperhatikan sektor-sektor itu, tetap mau kritis dengan hal itu, dengan harapan apabila praktek itu akan dilakukan dengan masif, mencari kesempatan lah ya gitu ya. Mumpung ada waktu, ada kesempatan di mana pemerintah atau negara sedang banyak membicarakan soal politik, kemudian mereka ada pihak-pihak yang justru mengambil keuntungan dengan eksploitasi besar-besaran dan ilegal bahkan. Oleh karena itu perhatian publik menjadi penting. Maka diskusi ini menjadi penting sekali Mbak Bewi. Ada kasus masih ingat Ismail Bolong. Ya. Itu nggak jelas tuh Ismail Bolong. Jadi dia menjadi semacam apa ya Mas Novel dulu ya? Orang yang ditugaskan untuk menjadi perantara antara pengelola sumber daya alam dengan orang-orang yang menjadi apa namanya yang dengar nggak di teman-teman di sana di saya bidangnya di bidang pencegahan, saya nggak masuk di bidang pemeriksaan ataupun penegakan etik di sana. Tapi memang itulah peran kita semua untuk memperhatikan hal seperti itu. Jadi dengan kita perhatian dengan hal itu, harapannya ya mau nggak mau penegak hukum akan mengungkap itu semua. Minimal kalau dengan diungkap, orang takut berbuat. Kalau sekarang seandainya orang kemudian merasa bahwa yang berbuat jahat atau mengeksploitasi sumber daya alam dengan cara-cara yang korup, itu kemudian mereka bisa bebas, dapat untungnya besar sekali, mereka akan termotivasi semakin banyak yang berbuat. Ini yang mesti harus terus kita kritisi dan terus kita bawa ke permukaan agar publik tahu. Dalam kasus itu tuh rata tuh di Kapolda, kan? Dari mulai bawah sampai di Kapoldanya, bahkan itu sampai di Baris-Krim ya, informasi terduga seperti itu. Yang skema-skema yang dibuat itu yang beredar ya. Ada 2 skenario yang terus-menerus masih mengganggu kita nih. Skenario pertama, perpanjangan pemilu itu dilakukan melalui dekret, dan skenario kedua katanya tidak melalui dekret tapi melalui sidang di Mahkamah Konstitusi, dan itu nanti akan mengubah sistem proporsional tertutup, dan itu harus dibuat aturan-aturannya di KPU,
dan bahkan itu menjadi pintu masuk untuk mengubah sistem pemilihan presiden dan macam-macam. Sejauh mana sekarang diskusi mengenai itu? Sebetulnya semua cara bisa dipakai, tapi kan presiden anggap ya gampang lah, kalau semua cara macet saya keluarin Perpu aja kan selesai masalahnya tuh. Jadi bagian paling buruk dari negeri ini, presiden memegang hak itu, dan itu kalau Perpu dikeluarin terjadi kerusuhan, oke, keadaan darurat ini berarti mesti ditunda. Jadi ada semacam lingkaran setan yang memang dimaksudkan oleh setan supaya kita berputar-putar di situ kan. Sama dengan tadi soal ekstraktif industri itu. Kalau kita lihat peta Sulawesi misalnya, itu udah selesai itu. Udah nggak ada lagi yang punya rakyat di situ. Dan modusnya selalu kalau rakyat mengklaim atau reclaim hak perdatanya, dipancing supaya terjadi huru-hara demonstrasi, supaya dia dipidana dulu kan. Jadi pola ini sebetulnya mencemaskan kita. Bangsa ini begitu kaya tetapi disparitasnya kok begitu tinggi tuh, karena permainan semacam itu. Jadi kerakusan menjelang akhir masa jabatan Pak Jokowi justru berkali-kali kan. Nikel yang udah mau habis mesti di stop, tapi ya udah para pemain mending kita rampok habis-habisan tuh sebelum dia habis, karena mumpung masih punya akses dengan istana. Jadi mental kita sebetulnya atau moral kita tuh dihasut untuk jadi rakus tuh. Nah, hasutan itu yang kita sering sebut, nggak mungkin dengan kerakusan itu kita bisa membayangkan Indonesia yang adil dan makmur. Ya. Jadi ada kerakusan yang membuat kerusakan. Yes. Dan Diksinya itu bagus. merata sekali gitu loh. Merata banget di mana-mana tuh. Dan yang paling khawatir sekarang adalah Papua, Bung Rocky. Ini dari mulai Sumatera ke Kalimantan, pindah ke Sulawesi dan Papua. Dan dimulai dengan membelah Papua menjadi 6. Terus jauh mana sebenarnya? itu korupsi politik bukan? Ya, urgensinya kan untuk memecah konsentrasi itu. Tapi sekaligus untuk mengefisienkan upeti-upeti itu kan. Sehingga kalau satu orang yang mungkin ketahuan ditangkap, kalau ada 6 gubernur yang nyumbang ya satu kena, satu masih dapat. Jadi akhirnya kita mesti berpikir buruk tentang kekuasaan. Mungkin ada ide bagus di situ, dipecah supaya daerahnya jangan terlalu bebannya terlalu besar kalau satu pulau itu. Tapi ide bagus itu dilumpuhkan oleh ide buruk yang harus kita curigai itu. Karena ada konsistensi di dalam kehidupan pengendalian politik, terutama soal pejabat-pejabat sementara yang diangkat oleh presiden melalui menteri dalam negeri kan, yang ya mungkin di jauh udah 100% dan seluruh Indonesia mungkin tinggal 60%. Jadi apapun yang kita bayangkan tentang demokrasi udah batal demi etika tuh. Bagaimana mungkin ada pejabat yang masa jabatannya setengah dari tahun pemilu, 2,5 tahun, tapi tidak dipilih rakyat tuh. Dan itu ada peralatan untuk memaksimalkan upaya menggaruk sumber daya, sekaligus dipakai peralatan oleh presiden untuk mengendalikan politik daerah kan. Karena nggak ada legitimasi tuh, siapa yang mau periksa soal itu. Jadi dari awal kita mesti pastikan bahwa Jokowi ini gagal untuk menghasilkan demokrasi. Bahkan dia membatalkan ide-ide demokrasi itu. Ada satu isu lagi Mas Novel yang juga menarik ini. Kan bukan soal penundaan pemilu. Tapi orang-orang yang dipandang pantas untuk menjadi calon pemimpin masa depan itu dikriminalkan. Sejauh mana Mas Novel melihat itu? Memang kita melihat permasalahan ini begitu banyak. Di satu sisi tadi kita bicara korupsi sumber daya alam, korupsi yang semakin banyak meningkat di tahun-tahun politik. Ini yang seharusnya dijaga oleh lembaga yang namanya KPK. Justru KPK sekarang menjadi bagian dari masalah. Kita bisa melihat bagaimana pimpinan KPK juga ternyata banyak masalah. Belum lagi hal-hal yang sifatnya laporan yang harus dikonfirmasi lebih jauh lagi tentang dugaan-dugaan yang justru ikut dalam praktek-praktek perbuatan korupsi itu sendiri. Tambah lagi ya Pak Boyo katakan tadi, tentang beberapa orang-orang yang berpotensi menjadi calon presiden atau wakil presiden. Informasinya yang beredar juga banyak yang disandra atau diancam atau apapun lah itu, yang tentunya ada suatu kepentingan di luar kepentingan terkait dengan upaya memberantas korupsi. Jadi kita serba bingung melihat situasi ini, karena tadi harapannya untuk menghentikan
kerakusan atau upaya untuk memanfaatkan situasi atau keadaan di mana orang sedang banyak fokus politik, atau di tadi yang Pak Rocky bilang di akhir pergantian kepemimpinan negeri ini, tentunya peran KPK untuk mencegah praktek korupsi-korupsi yang besar tadi itu sangat diperlukan. Tapi di saat yang sama justru pimpinan KPK-nya atau KPK-nya justru malah Jadi bagian dari masalah. bagian dari masalah, justru malah nggak terlihat untuk berkorupsi dengan sungguh-sungguh. Yang paling mengerikan tuh ada informasi yang perlu kita klarifikasi. Ini bukan soal disuka miskinkan, tapi katanya ada upaya untuk mensukabumikan. Iya, iya. Jadi Itu beredar juga informasi itu tuh, Pak. Hah? Iya, beredar juga Udah mulai informasi beredar itu. Jadi siapa kader terbaik itu, kalau memang tidak bisa disuka miskinkan, kita suka bumikan aja. Dan itu agak mengerikan. Artinya tuh kekerasan itu bukan semacam tapi brutalisme Iya, iya. muncul. Bukan Udah sebenarnya barbar itu, Pak. brutal itu. Iya. Bagaimana melihat Semakin ancamannya semakin berkualitas. Berkualitas artinya dari suka miskin dan suka bumi kan berkualitas tuh kan ancaman itu. Itu artinya si pengancam itu kejahatannya juga berkualitas kan. Iya, iya. Jadi semakin dia tahu bahwa dia punya jumlah kejahatan dengan kedalaman informasi yang ketahui publik, dia akan berupaya orang yang akan mempersoalkannya untuk disukabumikan tuh. Jadi ini satu paket untuk kita terangkan bahwa ya totalitarianisme sebetulnya sudah diedarkan tuh. Kalau soal korupsi tadi bayangkan kita masih percaya bahwa universitas itu lambang penegakan korupsi. Tiba-tiba ada berita dari Udayana, rektor itu potensi korupsinya 400 miliar, itu gila kan. Jadi kehilangan sebetulnya ya kita kehilangan harapan. Tapi memang bangsa ini mesti ada radical break baru bisa tumbuh lagi tuh. Nah, saya sebetulnya gembira semakin banyak orang korupsi, semakin kita tahu bahwa memang kita mesti pangkas dari bawah tuh, dan jangan halangi kalau terjadi gerakan massa sebetulnya. Dan kalau saya ketemu dengan teman-teman buruh, udah ada semacam kesepakatan bahwa to be or not to be itu nggak bisa lagi dicicil tuh demonstrasinya. Karena itu buruh sekarang bukan lagi soal Omnibus Law yang dia lawan tuh, justru soal pajak yang kemarin tuh dia. Jadi gerakan protes yang mengarah pada pembangkangan sosial tuh. Civil disobedience. Disobedience. Itu pasti terjadi. Itu semacam sunatullah atau sosiologi dari kekuasaan kan begitu tuh. Semakin dia menanam kejahatan makin besar, dia akan memetik kedahsyatan dari balasannya itu. Jadi kalau begitu sebenarnya sekarang kita ini sampai 2024 ini, Bung Rocky. Ini baru. Jadi maksud saya apa yang mesti dilakukan oleh masyarakat ya? Situasi penundaan pemilu terus menerus. Ada proyek dasar muka di situ. Perompakan terjadi terus menerus. Ancaman itu naik dari suka miskin menjadi suka bumi gitu kan, terus menerus. Terus kader makin banyak gitu. Kalau kita di tengah akal sehat dan kewarasan ini, apa yang mesti dilakukan sebenarnya? Ya mestinya kekuasaan melucuti dirinya sendiri. Dan coba kita lihat faktor internasional kan. Pak Jokowi udah jadi sales promotion boy SPB itu untuk jual IKN tuh. Ternyata nggak ada yang masuk tuh. Kepala BK siapa Menteri Investasi siapa namanya Bahlil ucapin bahwa ada 1.200 triliun yang akan masuk tuh, segala macam tuh. Ternyata orang anggap ya iya itu MOU itu bukan sesuatu yang ada gunanya tuh. Pada saat Bahlil mengatakan potensi menyerap tenaga kerja, ini baru potensi. BPS keluarin data bahwa selama tahun 2022 ada 2 juta pengangguran baru gitu kan. Jadi batal lagi tuh ide itu kan. Jadi kita lihat bahwa di mata internasional nggak ada yang mau investasi di sini sebetulnya. Elon Musk artinya ngeledek Pak Jokowi itu. Dia buka perusahaan di Kuala Lumpur, dia bukan datang ke Jakarta kan. Semua itu tamparan buat kita tuh. Dan kita mesti belajar bahwa di dalam sistem internasional ada semacam ide baru, yaitu kan di Davos Januari lalu ada kesepakatan untuk semua investor dunia jangan masuk di tempat di mana hukum nggak bisa ditegakkan dan perusahaan lingkungan jalan terus kan. Jadi sinyal itu kan mesti dibaca oleh Pak Jokowi. Bukan dia bilang, oh ya investor akan masuk. Lo bagaimana ini G7 Plus dan CEO dunia mutusin itu tuh. Jadi bahkan sebetulnya kapitalisme sendiri mengubah jalan pikirannya karena kerusakan lingkungan. Indonesia terus menerus lakukan hal itu. Jadi ada kedunguan memang di istana tuh. Teman-teman, situasinya tidak makin membaik, tapi kita terus harus
membangun optimisme, karena hanya dengan optimisme kita bisa menjemput harapan, dan dengan harapan itu kita bisa memenangkan pertarungan untuk membangun Indonesia jauh lebih dahsyat. Ya. Terima kasih sudah bersama channel ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.